Malah Minzi selalu yang pertama ya. Absen ya, Agus Susianti, kemudian ada Siti Mariam, lalu ada Watini. Kemudian ada Teguh Susanti. 4 orang ya yang baru hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh, besoknya ya yang baru sibuk. Besok kita juga masih ada pertemuan kelas ya yang terakhir sekaligus UTS. Ya, kemarin kita terakhir bahas cerpen Ramadan ya. Di halaman 101 tugasnya membuat cerpen. Yang mau baca silakan menuliskan ini ya, absensinya di chat saja, jangan ngacung. Soalnya kalau ngacung saya nggak tahu siapa yang duluan. Iya, Agus Susianti ya. Kemudian Watini, lalu Santi. Kita ke Minzi dulu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Dengar nggak Bu suara Sudah saya? dengar. Dengar kan? Dengar. Oh. Saya langsung aja ya, Bu ya. Boleh Bu, boleh Mbak sarungnya silakan dilihat-lihat. Ayo Kak, boleh mumpung murah. Ramainya suasana pasar menjelang Lebaran dengan pedagang yang bersaing menjajakan dagangannya dan terlihat seorang gadis yang sedang membantu ibunya itu berlalu lalang menawarkan kantong kresek mencoba mengais rezeki di tengah keramaian pasar. Ia bersama ibunya menawarkan kantong kresek. Mari silakan Mbak, Mas, Kak. Kantong kreseknya 1.000 saja, 1.000 kantongnya. Dek, sini Dek, kantongnya 5 ya. Oh ini Mbak, Bu, terima kasih Bu. Seketika aku dan ibuku terpaku melihat baju koko yang dipajang di sebuah kios. Spontan aku teringat Bapak di rumah yang lagi sakit. Jadi sekarang aku dan Ibu bekerja jualan kantong kresek di pasar. Seketika aku tersadar begitu melihat harga yang terpampang pada baju koko tersebut seharga 50.000. Ibu, aku pengen beliin baju koko buat Bapak, tapi dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu, kataku kepada Ibu. Lalu aku dan Ibu langsung bergegas pulang. Tampak rumah sederhana di pinggir sawah. Rumah itu tampak kumuh karena terletak persis di pinggir sawah. Rumah yang hanya memiliki 2 ruangan dan 2 kamar tidur. Di sanalah aku dan Ibu dan Bapak juga adik-adikku tinggal. Setelah berbuka puasa, aku segera bergegas mencari celengan plastik yang telah aku simpan selama setahun ini. Kemudian aku memecahkan celengan itu. Setelah aku rapikan lembaran demi lembaran dan dihitung, celengan itu uangnya ada 70.000. Syukurlah cukup untuk membelikan baju buat membelikan Bapak baju lebaran. Esok harinya aku biasa membantu Ibu berjualan kantong kresek dan membelikan baju koko tersebut. Kemudian Ibu membeli baju baru buat adik. Dan setelah aku pulang dari pasar langsung ke kamar menemui Bapak tercinta. Pak, lihatlah Pak, aku beli ini untuk Bapak, biar Bapak bisa pakai baju koko baru, terus Bapak cepat sembuh, terus merayakan Lebaran bersama
lagi apa nah Bapak ngambil kresek yang diberikan aku dan membukanya. Seketika Bapak langsung memelukku dan menangis. Ini untuk Bapak. Nah iya, di sebuah pemakaman seorang anak berbaju lusuh terlihat sedang mengelus-ngelus sebuah nisan. Kini aku hanya bisa memandangi baju koko yang tergantung di lemari. Itulah lebaran terakhirku bersama Bapak. Udah Bu, gitu aja. Oke, ya. Terima kasih. Itu pengalaman pribadi ya, Winzi? Oh ya. Iya Bu. Iya, oke. Menyentuh sekali ya. Selanjutnya ke Santi ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Malam. Judulnya Kisah Ramadanku Ketika di Negara Non-Muslim. Langsung saja ya. Tepatnya pada 21 Juli 2008 lalu, itulah awal mula aku bekerja di luar negeri. Tepatnya di Singapura. Bersyukur alhamdulillah aku mendapatkan majikan yang baik. Meskipun tidak mendapatkan hak libur, awalnya tidak boleh memiliki HP, tidak boleh berbincang dengan tetangga. Semua itu masih aku anggap wajar dan aku pun ikhlas menerima. Tetapi satu hal yang aku gak bisa terima, yaitu larangan untuk melakukan ibadah seperti sholat dan puasa. Awalnya aku sembunyi-sembunyi ketika sholat dan puasa, tetapi tetap saja ketahuan. Majikan marah dan jadi tak suka kepadaku. Ya maklum saja, sejarahnya dari pekerja-pekerja yang sebelum aku tidak ada yang pernah sholat dan puasa. Hingga akhirnya pun terjadi perdebatan, agensi pun dipanggil ke rumah. Dengan bahasa Inggris yang masih kurang, aku tidak semua paham akan apa yang majikan omelkan padaku. Ketika itu yang ada di hatiku dan pikiranku hanya satu, aku tidak boleh takut pada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah. Setelah majikan selesai memarahiku, aku hanya berkata, aku di sini hanyalah seorang pekerja dan Anda adalah bos. Aku bekerja, Anda kasih gaji untuk saya. Untuk hal lain yang masih bisa terima dan toleransi, tapi maaf kalau untuk masalah ibadah itu adalah hak dan kewajiban saya kepada Tuhan saya. Lantas, kalau Anda melarang saya beribadah, Anda akan menanggung saya ketika di akhirat kelak. Hingga akhirnya bos pun tidak berkata-kata. Misalnya perdebatan dan berjalannya seperti biasa hari-hariku. Bos pun tidak pernah lagi Bentar Bu. Bos pun tidak pernah lagi mempersoalkan tentang aku sholat dan puasa. Rasa syukur yang mendalam dan alhamdulillah yang selalu kuucap hingga akhirnya waktu 2 tahun pun seakan berlalu begitu saja. Hingga finish kontrak 2 tahun, bos memintaku untuk menambah kontrak tapi aku tolak. Sebelumnya aku sempat mengajukan negosiasi tetapi tidak ada kesepakatan. Hingga akhirnya 17 Agustus 2010 aku pulang ke Indonesia. Alhamdulillah bisa menikmati puasa Ramadan dan Idul Fitri di kampung halaman. Tak lama di kampung halaman, kemudian aku proses untuk pergi ke Taiwan. 28 November 2010, aku pun pertama kalinya menginjakan kaki di bumi Formosa ini. Subhanallah, alhamdulillah. Rasa syukur yang tak pernah henti atas apa yang Allah berikan kepadaku. Aku mendapatkan majikan yang begitu baik, seperti semua harapanku Allah kabulkan. Diizinkan punya HP, laptop, izin libur, dan yang terpenting adalah kebebasan untuk menjalankan ibadah, sholat, puasa, dan sebagainya. Sebagai wujud rasa syukur dan rasa cinta yang semakin besar kepada Allah, sebagai seorang muslim aku hanya berusaha untuk selalu memperbaiki akhlakku, berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hingga saat ini seakan Allah memberikan hidayahnya padaku. Alhamdulillah pun kini aku telah mampu berhijab ya, walau belum sepenuhnya syar'i. Tetapi sebagai insan yang lemah ini, ku hanya bisa untuk selalu berdoa, bersyukur, dan berusaha. Harapku semoga Allah selalu menuntun dan memberi petunjuknya kepadaku hingga kelak mampu menjadi wanita solehah calon bidadari surga. Amin. Sudah Bu. Terima kasih Santi. Wah, ceritanya sama-sama. Ini juga ya mengharukan. Akhirnya dapat keinginan juga yang majikannya yang baik, yang bisa membolehkan untuk beribadah dengan bebas ya. Dan yang terbaik ternyata di Taiwan. Sampai kita bertemu di Kejar Paket C di sini ya, alhamdulillah.
Semoga tetap istiqomah. Lalu selanjutnya ke Watini ya. Watini udah siap? Udah nggak jaga amahnya lagi? Oke. Ya, waalaikumsalam. Itu dulu, Bu. Judulnya kegiatan bulan puasa. Kegiatan bulan puasa di bulan Ramadan saat di sekolah. Sekolah Sanawiyah MTS Daruna Arif setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan buka bersama di pertengahan bulan puasa, dan itu sudah menjadi tradisi setiap angkatan terdahulu. Menjelang bulan Ramadan, guru agama mengadakan kegiatan ceramah setiap malamnya yang dihadiri para siswa yang berdatangan dari kelas 1 sampai kelas 3. 2 minggu sudah menjalankan puasa, tepatnya di pertengahan bulan Ramadan, Ketua OSIS mengadakan acara buka bersama bisa disingkat selama 4 hari berturut-turut. Dan saya adalah salah satu panitia pelaksana dalam acara tersebut. Dan seluruh panitianya adalah anggota OSIS. Dari jauh-jauh hari saya dan teman-teman merencanakan acara ini agar tidak mengecewakan. Dimulai dari tanggal pelaksana sampai anggaran dan dana untuk kelancaran acara tersebut. Dan tugas saya sebagai koki dibantu beberapa teman yang sudah diatur oleh panitia pelaksana. Awalnya saya keberatan diberi kepercayaan untuk memasak, tetapi berkat dukungan dari teman-teman yang lain, akhirnya saya pun menjadinya. Dan tak terasa hari pelaksanaan pun tiba. Kami harus sudah standby di sekolah jam 12 siang. Setelah sebagian anggota terkumpul, kami langsung bagi tugas yang sudah ditentukan oleh ketua OSIS. Kemudian kami mengadakan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan mempersiapkan untuk acara berbuka puasa. Kami bahu-membahu mengangkat meja, kursi, dan menatanya di lapangan basket sekolah. Sedangkan saya dan beberapa anggota lainnya memasak untuk berbuka puasa. Tak terasa azan maghrib pun tiba. Para peserta pun berbondong-bondong ke musola untuk melaksanakan sholat maghrib bersamaan. Dilanjutkan berbuka puasa bersama. Kami pun tidak mau mengabaikan momen ini untuk berfoto-foto bersama. Kepala sekolah menyatakan sambutan untuk membawa acara bubur ini terpancar canda tawa dari mata para peserta yang sangat berantusias mengikuti kegiatan yang tiap tahun sekali ini. Setelah para peserta ditempatkan di kursi masing-masing, kami pun membagikan bungkusan makanan kepada mereka. Kegiatan demi kegiatan kami lakukan 4 hari berturut-turut. Banyak manfaat dan kesan yang saya dan peserta lain rasakan. Di saat malam terakhir, kepala sekolah menganjurkan sholat tahajud bersama. Alunan doa dan bacaan ayat suci Al-Quran membuat kami terharu, dan beberapa dari kami pun menangis karena kesalahan yang pernah kami alami. Banyak hikmah yang kami dapatkan dari kegiatan ini. Pagi harinya ada acara sesi tanya jawab yang dipimpin oleh salah satu guru kami, dan kami bebas menanyakan apa saja menyangkut tentang akidah dan agama. Tidak sedikit dari para peserta yang mengacungkan tangannya. Dan tidak terasa acara pun berakhir pada pukul 12 siang. Kami bersama salaman secara bergiliran dengan para guru. Dilanjutkan wali kelas mengumumkan libur sekolah selama 2 minggu. Semua peserta bersorak gembira. Peserta pun berhamburan pulang. Kami sebagai panitia merasa puas acara berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Watini. Ya, selanjutnya ke Risalia ya. Ya, Risa. Halo. Halo, Bu. Ya, silakan. Bu. Bu denger? Dengar. Judulnya Semangat Menyambut Ramadan di Negeri Formosa. Aku berumur 21 tahun, bentar lagi masuk 22 tahun. Nama asliku Risalia. Di rumah aku panggil Risa, tapi karena orang Taiwan susah ngomong huruf R, maka mereka memanggilku Lia.
Tapi kebanyakan mereka malah memanggilku dengan sebutan nenek. Tak terasa ternyata aku sudah berkepala dua, yang artinya sudah terbilang bukan ABG lagi, melainkan gadis remaja yang sudah tahu tentang asmara seperti halnya gadis remaja pada umumnya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran adalah sebuah kalimat dari salah satu lagu qasidah yang berjudul Bang Toyib, yang cukup tenar pada saat itu. Hampir tiap hari aku mendengarnya dari stasiun televisi dan masih teringat betul di benakku hingga sekarang. Kalimat itu sama persis dengan apa yang aku alami saat ini. Tapi karena aku cewek, ya bisa dibilang dengan Mbak Toyib. Suatu hari percakapanku dengan ibuku di telepon. Halo, assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam, Bule. Jawab di Iqbal, salah satu keponakanku yang mengangkat telepon dariku. Ini di Iqbal ya? Mbah mana, Dek? Tanyaku. Iya, Bule. Cuma lagi sholat di musola. Tak lama kemudian ibuku pun datang dan segera menjawab teleponku. Halo, assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya? Tanyaku kepada beliau. Waalaikumsalam, Dok. Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya di situ? Sehat kan? Puasa ndak? Tanya ibu. Alhamdulillah puasa, Bu, jawabku. Bagus, usahakan jangan sampai bolong ya, Dok, kecuali kalau datang bulan. Sholatnya juga jangan lupa, ujar ibu. Iya, Bu, insya Allah, jawabku. Kalimat itulah yang selalu diucapkan beliau untukku dan menjadi salah satu motivasiku selama ini. Hampir 3 tahun aku di negeri Formosa. Dan tahun ini adalah tahun ketiga aku menjalani bulan suci Ramadan jauh dari keluarga tercinta, sahabat, juga jauh dengan pacar. Sedih dan galau berat kalau anak-anak alay bilang. Tapi bukan itu yang aku maksud, melainkan kegalauanku karena aku sering tidak bisa bangun untuk sahur. Bukan malas, tapi emang aku aja yang susah bangun, meski sudah pasang alarm dengan pukul 50 sekalipun, sampai heran sendiri aku, tetap saja tidak bisa bangun untuk sahur. Wow, hebat. Iya, patut diacungi jempol untuk itu kalimat yang tepat untuk para teman-teman muslim yang berada di negeri orang lain yang mayoritas penduduknya non-muslim. Mungkin hanya sebagian menjalankan ibadah Islam seperti puasa Ramadan dan juga sholat. Dan tentu saja juga ada yang melalaikannya dan sengaja melupakan syariat Islam dan dengan enteng melanggarnya meski pada dasarnya mereka tahu itu menjadi kewajiban seorang muslim. Kalian tidak boleh puasa ataupun sholat karena dilarang majikan. Ada juga yang bilang, saya takut nggak kuat kerja dan akhirnya sakit karena puasa. Inilah alasan yang sering saya dengar dari beberapa teman-teman BMI di sini. Saya hanya bisa tersenyum dan bilang ke mereka, kalau ada niat, pasti ada jalan. Insya Allah akan memudahkannya. Islam KTP. Kenapa disebut Islam KTP? Karena mereka mengaku Islam hanya di lidah saja, tapi pada dasarnya mereka tidak mematuhi dan menjalankan syariat Islam dengan baik. Mungkin karena dia berasal dari keluarga muslim, mulai dari kakek, nenek, orang tua, dan semua muslim, sehingga dia juga ikut-ikutan muslim. Inilah yang disebut dengan Islam turunan, dan ini boleh terjadi pada kaum pemuda zaman sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang fasik. Semoga di bulan yang suci Ramadan dan penuh rahmat serta ampunan ini, kita selalu dimudahkan dan dituntun jalan menuju pintu hidayah, dihapuskan kekhilafan yang telah kita lakukan dan selalu diberi kesehatan serta umur panjang, juga murah rezeki dan bisa menjumpai Ramadan tahun depan. Amin amin ya robbal alamin. Makasih Bu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Rizat. Meskipun suaranya kecil, tapi ya masih bisa didengarkan lah. Ya, selanjutnya yang setelah Risa siapa ya? Kotiah ya? Suaranya yang kencang ya, Tia. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan di negara Taiwan. Setelah beberapa bulan kedatangan saya di Taiwan, tidak terasa bulan Ramadan pun tiba. Seminggu menjelang bulan Ramadan, saya merasa gelisah, khawatir, dan ragu-ragu menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Karena saya dengar dari teman-teman yang sudah berada di Taiwan,
bahwa bekerja di majikan akan dilarang menjalankan ibadah puasa karena ditakutkan akan mati alasan karena tidak makan dan minum seharian. Tetapi dengan modal keberanian dan ketegasan saya, saya pun meminta izin kepada majikan, berbicara baik-baik, serta menjelaskan sejelas mungkin tentang agama Islam dan tata cara beribadah dan aturan berpuasa. Ternyata apa yang teman-teman bilang itu benar. Majikan melarang keras saya untuk menjalankan ibadah puasa. Mereka khawatir saya akan mati kelaparan dan tidak sanggup melakukan pekerjaan. Tidak terasa air mata pun menetes dengan sendirinya. Dengan perasaan kecewa, sedih, dan pasrah karena tidak mendapatkan izin dari majikan untuk berpuasa. Selang 3 hari kemudian, saya mencoba meminta izin kembali kepada majikan. Harapan besar saya, semoga majikan akan berubah pikiran dan mengizinkan saya berpuasa. Selesai majikan berkompromi dengan keluarga yang lain, akhirnya doa saya pun terkabulkan. Saya mendapatkan izin dari majikan untuk berpuasa. Yes, saya telah mengantongi izin berpuasa. Terima kasih lawan. Saya pun merasa girang, senang sekali. Weh, jangan tenang dulu, ada syaratnya. Majikan sambil mendekati saya. Apa itu? Saya merasa penasaran. Jika terjadi apa-apa dengan kamu, saya tidak akan mengizinkan kamu untuk berpuasa lagi, tegas majikan. Oke, jangan khawatir, sambil saya tersenyum-senyum. Terserah kamu sajalah, majikan berkata sambil berlalu pergi. Hari pertama puasa saya jalani dengan senang hati. Walaupun pekerjaan yang menumpuk, saya harus tetap semangat. Tetapi yang membuat saya risih, majikan yang selalu menanyakan, "Ya, lapar tidak?" sambil membawakan makanan jatah siang saya dan pasien. Lebih membuat saya risih, majikan membawakan dan membuka kotak makanan itu. "Ya, hari ini menu makanannya enak loh," sambil menyodorkan makanan tersebut. "Iya, terima kasih. Saya simpan aja untuk nanti malam," jawab saya. Dan waktu makan malam pun tiba. Saya pun berbuka puasa. Majikan datang membawakan jatah makan malam saya. "Terus bagaimana dengan jatah makan malam kamu?" sambil meletakkan makanan di atas meja. "Makanan itu saya simpan untuk nanti malam," ucap saya. "Aneh, malam-malam kok makan?" Majikan bergumam sendiri dan berlalu pergi. Berapa hari berpuasa telah saya lalui. Pada pertengahan puasa, saya merasa tidak enak badan, terasa lemas, saat saya tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Majikan selalu memperhatikan saya, sepertinya sudah mulai curiga dengan keadaan saya. "Ya, wajah kamu pucat, bibir kamu kering," majikan menyebut saya. "Tidak apa-apa," jawab saya. Tanpa saya duga dan tanpa disadari, tiba-tiba majikan marah. "Sudah saya bilang, tidak usah puasa. Badan kamu sudah kurus, tidak makan, tidak minum, bisa mati kamu," dengan nada keras. Majikan pun bicara dengan nada keras. "Tidak mungkin," jawab saya tertunduk. Terserah kamu, dibilangin ngeyel," sambil berlalu pergi. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk berbuka puasa sebelum waktunya. Semenjak kejadian itu, majikan tidak lagi menanyakan keadaan saya dan puasa saya. Dengan begitu saya tidak merasa risih dengan adanya pertanyaan lapar tidak atau haus tidak dari majikan. Bulan Ramadan telah saya lalui, tapi sungguh sangat disayangkan saya tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi saya tetap bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Hah? Kurus? Emang saya kurus banget, Bu?
Enggak. Enggak ya, Bu ya? Ideal kok. Selanjutnya setelah Kotia ini siapa ya? Amini ya? Oh, Usatun dulu ya. Oke, oke. Oke, Usatun dulu, setelah itu Amini, setelahnya Ratmi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Indahnya Bulan Suci. Setelah 10 tahun lamanya merantau ke negeri orang, rindu tak bisa diukir dengan kata-kata. Ingin sekali mengakhiri petualangan ini dan merasakan bulan suci Ramadan bersama keluarga seperti dulu. Masih sangat teringat rutinitas masa-masa Ramadan di desa dulu. Masih banyak teman-teman sebaya yang selalu berangkat bersama mengaji kitab pada sore hari guna menunggu waktu maghrib tiba. Dan dipimpin oleh sang Ustadz Hadi namanya. Suaranya keras dan suka menyisipkan kata-kata gurauan saat mengaji. Apalagi waktu itu kitab yang diterjemahkan atau diterangkan adalah kitab Qurratul Uyun atau kitab bab nikah. Sempat bikin meringis kalau diingat-ingat. Kini semuanya sudah berubah dengan seiringnya waktu. Dulu kalau waktu sahur tiba, dulu musik karaoke, kentongan, dan alat-alat sederhana lainnya digunakan oleh para pemuda kampung untuk membangunkan warga. Kini hanya bisa menonton pas sahur di kelas 7 untuk menemani sahur. Dulu kalau susah bangun, suara bapak yang selalu berisik memanggil. Sekarang berubah bunyi aplikasi lain karena teman-teman banyak yang mengingatkan untuk bangun sahur. Bahkan bunyinya melebihi alarm HP. Berbunyi terus ting tung ting tung ting tung, tapi aku sangat bersyukur memiliki mereka. Sebelum puasa tiba, aku meminta izin pada majikan. Dia sempat melongo saat aku izin untuk puasa 1 bulan penuh, kecuali pada waktu tiba. Entah apa yang dia pikirkan sambil geleng-geleng kepala dan berkata, "Hai saya pegawai, hai li Pak." Aku diam satu sambil senyum dan selalu pergi. Menjalankan puasa di Taiwan memang sangat berat dibandingkan di kampung sendiri. Di sini aktivitas penuh dan menguras tenaga, tetapi ada nikmat yang teramat sangat saat waktu berbuka tiba. Serasa berhasil mendapat kemenangan yang luar biasa setelah berjuang seharian menahan haus dan Terima lapar. kasih Usmatun Hasanah. Selesai Bu, makasih. Selanjutnya ini Ratmi ya. Ini mikrofonnya Ratmi agak susah ya. Susah dinyalain. Kok nggak bisa dinyalain ya? Iya. Ratmi mikrofonnya susah dinyalain. Nggak bisa itu. Ke Wiwi dulu aja deh ya.
Oke, Ko Wiwi ya. Halo, dengar suara saya, Bu? Dengar. Halo, dengar suara saya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Kebahagiaan dan Kesedihanku di Bulan Ramadan. Waktu benar-benar cepat berlalu. Tak terasa sekarang sudah tahun 2014. Dan tahun ini bulan yang dimuliakan umat Islam yaitu Ramadan jatuh pada tanggal 29 Juli. Aku merasa bahagia dan sedih pada bulan yang penuh pengampunan ini. Bahagia karena aku masih diberi umur panjang dan bisa menjalankan perintahnya yang keempat ini. Sedih karena aku sudah lama sekali enggak bisa menjalankan ibadah puasa dengan keluarga terutama anakku. Sejak dia umur 2 tahun aku telah meninggalkannya merantau cari nafkah. Sampai saat ini aku belum pernah menjalankan rukun Islam yang keempat ini bersamanya. Hanya lewat telepon aku selalu mengingatkannya, jangan lupa selalu menjalankan perintahnya. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Pernah dia protes padaku, kenapa enggak pernah menemaninya pada saat puasa dan lebaran. Aku selalu dengan sabar kasih pengertian pada anakku, bahwa sebagai single parent, aku harus banting tulang untuk kelanjutan hidupnya dan masa depannya. Kalau bukan aku siapa lagi? Alhamdulillah aku diberi anak yang pengertian oleh Tuhan, sehingga dia bisa mengerti dengan keadaannya. Sebagai anak kecil, kadang dia juga iri melihat teman-temannya, tetapi dia bisa menepis perasaan itu setelah mendengar penjelasanku. Alhamdulillah aku mendapat majikan yang baik, tidak melarang aku menjalankan perintah Allah. Tentang puasa mereka pun tahu. Bahkan mereka sering menanyakan kapan tahun ini aku puasa. Malah kadang jika aku belum sholat, mereka malah mengingatkanku untuk segera menjalankannya. Hampir tiap 2 hari sekali aku telepon anak. Namanya juga anak-anak, biarpun udah habis dibelikan baju, kalau lebaran tetap aja minta dibelikan. Katanya itu jatah. Dan aku pun selalu memberi syarat asal dia bisa puasa sampai akhir. Akan aku belikan. Ya Allah, Kau kuatkanlah Oke, imanku untuk sama-sama bisa selalu di Wiwi. jalanmu. Semoga Ramadan ini aku juga mendapat pahala dan tidak cuma Selanjutnya mendapat ke lapar dan siapa dahaga ini ya? Riri saja. ya kayaknya. Amin. Makasih, Bu. Semoga Riri mikrofonnya baik-baik aja ya. Oh iya, ini tadi kan saya ke Ratmi ya. Coba ke Ratmi dulu deh tadi. Ratmi mikrofonnya bermasalah. Mikrofonnya belum nyala, Ratmi. Ah, udah nih, udah nyala. Bisa langsung baca. Halo, suaranya mana? Suaranya kok nggak keluar, Ratmi? Oh iya, nggak dengar di sini. Nggak ada ini suara sama sekali di sini. Halo, belum bisa ya? Ke ini dulu ya, Riri dulu deh.
Iya, Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bu. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Kadar Ramadan. Kakiku begitu cepat melangkah tanpa menghiraukan segarnya udara pagi di rumah sakit Cangkendingku. Khawatir mendapat nomor urut cuci darah yang akhir. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Alhamdulillah, jam masih menunjukkan pukul 8.15 pagi. Masih ada waktu. Nomor urut untuk cuci darah gelombang siang mulai dibuka 8.30. Dan aku pun duduk di tempat ruang tunggu bis untuk tujuan Kaohsiung Cangket. Tidak berapa lama bis pun datang. Aku bersama penumpang lain pun mulai beranjak dari tempat duduk untuk berdiri mengantri. Namun pandanganku sesaat terhenti ketika aku dapati ibu-ibu sendirian dengan bawaannya yang banyak tengah mengantri. Sepertinya ibu itu hendak menjemput anggota keluarganya. Dilihat dari bawaannya, pampers dan perlengkapan lainnya. Permisi Bibi, boleh saya bantu bawa barangnya? Aku menawarkan bantuan. Tidak usah kasih Nenek, jawab perempuan paling bawah itu. Tidak apa-apa Bibi, aku sedikit memaksa. Hingga akhirnya Bibi itu pun mempercayakan perlengkapan pasien untuk aku bawakan. Dan kami pun duduk sebangku. Melihat penampilanku, Bibi bertanya, "Bibi, kamu orang Malaysia kah?" "Bukan, Bibi, saya orang Indonesia," jawabku dengan senyum. Dalam pembicaraan, tiba-tiba Bibi bertanya, "Saya dengar hari ini bulan puasa, pasti terasa berat ya?" Ucapnya bersimpati. "Wah, dari mana Bibi tahu saya sedang puasa?" pikir saya dalam hati. Melihat perubahan wajahku yang bingung, Bibi segera menjelaskan. Putrinya yang berada di Malaysia minggu lalu mengabarkan bahwa warga Malaysia yang mayoritas beragama Islam akan menjalankan puasa. Dengan bahasa sederhana, saya jelaskan bahwa kami sebagai Muslim tidak merasa berat menjalankan puasa. Dan bis kami pun sampai di rumah sakit Kaohsiung Cangket. Kami mengakhiri perjumpaan dengan saling bertukar nomor telepon dan alamat. Tak terasa hari ini sudah memasuki hari ke-7 bulan Ramadan, dan ketika jam menjelang buka puasa, bel rumah berbunyi. Agak terkejut karena ketika membuka pintu, kutemui Bibi dengan bawaannya di tangan. "Nenek, ini untuk buka puasa. Saya masak sendiri karena semua berasal dari bahan yang halal, karena saya menanyakan langsung pada putri saya. Dan ada sebungkus kurma saya beli di toko Pakistan ketika saya menjenguk saudara saya di Taipei." Setelah Bibi pulang sambil memandang bingkisannya, teringat dalam benak saya tentang firman Allah dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya pun bersyukur tiada henti. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadikan kado Ramadan terindah pada kawan. Alhamdulillah, terima kasih hingga saya bisa menikmati kurma di bulan puasa ini. Saya berterima kasih dengan Bibi dengan senang hati. Siapa ya ini? Begitu Bu, ceritanya fiksi Bu. Sekian dan terima kasih. Panjang tadi lumayan, punya Kotiah tadi lo panjang. Selanjutnya siapa yang baca ini? Kusnul Fatimah ya?
Oh, saya coba ke Ratmi dulu ya. Tadi kok ini belum bisa. Coba lagi deh. Semoga sekarang udah bisa ya mikrofonnya Ratmi. Nggak apa-apa kok, panjang dia. Belum nyala mikrofonnya Ratmi. Iya, mending online-nya pakai HP aja. Kayaknya itu yang di laptop mikrofonnya nggak jalan. Kayak punya saya juga gitu. Kalau saya online di laptop nggak bisa dengar suara saya. Baru kalau lewat tablet baru bisa. Kalau gitu ke ini dulu ya. Husnul Khatimah. Halo. Iya. Waalaikumsalam. Halo. Halo Bu, halo Assalamualaikum. Iya. Udah dengar Bu? Salam. Iya, ini judulnya adalah Di Ambang Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini terakhir Ramadan, esok sudah tiba Lebaran. Gema takbir berkumandang di seluruh penjuru desa. Tak beda dengan masjid yang satu ini, aku dan sekelompok muda-mudi bergantian menggemakannya. Pandanganku terseju ke salah satu wajah yang tak asing lagi. Parasnya yang tak banyak berubah membuatku sangat mudah untuk mengenalinya, Zakaria. Desa dan kota memang jauh berbeda. Setelah cintaku tak terbalas itu, aku memutuskan untuk hijrah ke kota, mencari kehidupan yang baru. Di kota aku hampir lupa bahwa memang seharusnya aku tak perlu berlari-larian dengan masa laluku. Aku masih punya banyak usia untuk mencari hingga akhirnya menemukan pengganti pria di seberang itu. Itu yang harus aku tekankan. Setelah usai giliranku, aku beralih ke kamar mandi. Sekeluarnya aku dari ruang itu, Dinda, subhanallah, suaranya yang masih tergiang selalu kami sudah lama tak bertemu tetap membuatku resah. Kudoakan wajahku menghadapnya hingga kami bertatap muka tepat saat ia tersenyum. Mas Jaka, gumamku. Teko kapan sampean? Ia membuka jalan. Winginane Mas. Sadar dengan keadaan yang bisa menjerumuskan aku kembali ke masa lampau. Aku pamit dan berlalu. Monggo, nggih. Aku memutuskan untuk langsung pulang ke rumah, masuk ke kamar, dan aku mengingat kisah itu. Aku terlambat menyukainya. Sangat berharap bisa memilikinya. Dia teman baik kakakku. Awal pertama kali ia datang ke rumah hanyalah untuk menemui kakakku. Entah kenapa sejak saat itu pula hatiku berkata ingin memilikinya. 2 bulan berlalu dan kami baru mulai bercakapan. Di saat itu aku tahu usianya hanya tenggang 2 tahun dari aku. Tapi secara fisik dia terlihat lebih dewasa dari usianya. Begitupun saat ia bertemu ke rumahku. Walau awalnya bukan untuk menemuiku, seiring dengan bergulirnya waktu, kami menjadi akrab. Di desa seperti ini, handphone bukan sesuatu hal mutlak yang harus dimiliki oleh kaum muda-mudi. Salah satu alasannya adalah memang minimnya sinyal yang disediakan oleh provider yang bersangkutan.
Hasilnya komunikasi kami berjalan ala kadarnya. Kami rutin bertemu sesuai salat maghrib berjamaah di masjid, atau apabila ada hal lain. Dinda, seru Yanti di belakangku. Nazaria ganteng ya? Tanyanya saat kami ada perkumpulan remaja masjid. Koe nakse de etayan? Yo no, koe ora, katanya. Aku tak bergeming, aku diam tak menjawab. Koe seneng tiba nih, godanya. Yang koe seneng jadi sia-sia loh. Aku mengeriknya dahi. Mengko tak saut. Aku mulai takut bahwa Yanti juga memiliki rasa yang sama seperti kepada Mas Zaka. Aku tak ingin ia mendampingi Zaka. Aku akui Yanti lebih cantik daripada aku. Dan aku semakin takut bila aku sadar betapa cantiknya ia ketimbang aku. Zakaria mulai sering berkunjung ke rumah. Emak dan bapak mengizinkan ia bertamu asal tetap tahu waktu. Beberapa malam sebelum Ramadan usai ia berkata, Dinda, aku sayang karo sampean. Sampean piye karo aku ae? Aku sangat bahagia mendengarkannya. Cintaku bersambut, aku girang bukan kepalang. Aku iakan kisah kami lebih serius dan mendalam. Cinta kami berlanjut hingga 2 tahun. Orang tuaku telah mengizinkan aku memilihnya, begitu pula orang tua Mazaka. Setiap kali aku datang bertamu ke rumahnya, mereka selalu baik kepadaku. Karena orang tua orang desa Tulen. Mereka tak ingin aku bekerja atau meneruskan sekolah aliyah setingkat SMA. Mereka ingin aku segera menikah. Rapi, Mak. Pekiku terkejut saat emak mengutarakan hasratnya. Iya, Pondok. Emak karo bapak wis setuju lek awakmu karo Zakaria. Halo? Halo, halo? Halo? Halo, Bu? Maaf. Lost contact. Oh iya, Maaf. masih dengar nggak, Bu? Lost contact. Dengar. Oh iya, Dengar. iya Tondo, emang karo bapak wis setuju lek awakmu karo Zakaria. Aku berusaha keras untuk menghibatkahku. Aku mengiyakannya. Kami akan menikah 1 tahun lagi dan semua keluargaku telah setuju untuk hal itu. Pikirku sembari menabung untuk persiapan pernikahan kami. Alhasil kami harus sabar menunggu. Saat itulah kami mulai jarang berkomunikasi, mulai sibuk bekerja. 3 bulan berlalu, aku masih ada rasa dengan Zakaria. Barangkali pernikahan kami bisa dipercepat apabila uangku terkumpul lebih cepat pula. Dengan memikirkan segala daya dan upaya yang aku miliki, aku mengantarkan hasratku untuk hijrah ke kota menyusul kakakku. Ya ojo to dek, Zakaria tak mengizinkan aku mencari akal untuk melunakkan hatinya. Lama aku berusaha, akhirnya ia mengangguk setuju. 8 bulan di kota, aku sudah mengumpulkan uang yang sekiranya cukup untuk memenuhi kebutuhan pernikahan kami. Aku keluar dari tempat kerjaku dan kembali pulang ke desa untuk menemuinya. Tapi kau sungguh tak menduganya ketika orang tuaku berkata, Zakaria akan menikah dengan Yanti minggu ini. Aku menangis sejadi-jadinya. Zakaria yang aku cintai memilih untuk menikah dengan gadis lain. Bodohnya aku tak memikirkan rivalku ketika bekerja di kota. Mengapa aku lupa dengan Yanti? Aku kira ucapnya Yanti kala itu hanya bercanda, tapi ternyata
Ramadan telah usai, Lebaran tiba. 3 hari berselang aku pamit untuk kembali ke kota. Dalam perjalanan ketika masih sampai di pasar desa, aku berpapasan dengannya. Ia mengulurkan tangan, aku ragu untuk menjabatnya. Lama ia ulurkan tangannya, tapi aku tak menjabatnya. Ia menurunkan tangannya, sembari berkata, maaf yang banyak ya, minal aizin wal faizin. Terima kasih, Bu. Oke ya. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih Dinda. Jangan nangis ya. Selanjutnya ini ke siapa ya? Yang belum, oh ini Radmi ya, kita coba ke Radmi, sudah pindah ke HP ya. Masih susah dinyalain itu mikrofonnya Radmi. Kok aneh ya, nggak bisa juga. Yang lain apa ada yang mau baca? Yang belum? Amini sudah siap belum Amini? Yang belum baca siapa ya? Siti Aminah. Atau Sri Winarni mau baca? Coba ke Radmi lagi nih. Iya, Sri Winarni nggak pernah ini ya, ngomong kayaknya. Karena baru 2 kali dia ikut kelas online. Ini mikrofonnya Radmi masih belum bisa aktif. Kalau gitu gimana ini Siti Aminah atau Sri Winarni yang belum baca? Atau Atun ya? Atun mau baca? Hari ini mau baca juga, meskipun sudah mengumpulkan tugas ya. Kalau bisa ngomong sekarang ya nggak apa-apa. Nggak bisa ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke batasan yang terakhir ya. Jadi Atun mau baca apa? Enggak nih. Kalau mau baca saya nyalakan mikrofon sekarang.
Kalau enggak, saya lanjut ke yang bahasan selanjutnya. Oke, ngumpulin aja ya. Yang selanjutnya kita kelatihan ya. Satu orang jawab satu soal. Silakan siapa yang mau nomor 1. Ya, Ratmi juga boleh. Nggak bisa dibacakan, boleh dikumpulkan. Talkball. Biasanya talkball maunya yang susah, yang bagian esai. Berarti nanti double ya. Jawab yang itu juga. Halaman 101 ya. Silakan. Ya. Bentar nih Bu, Langsung? bentar dulu Bu. Mejanya masih berantakan ini Bu. Oh, belum. Ada mangga Bu, mau mangga Bu, cherry, anggur? Oh, ya mau semua lah. Di KUH bisa nggak KUH ya? Tapi yang kilat, jangan nunggu besok. Langsung ya Bu. Seringkali konflik Iya. atau gesekan di tengah masyarakat terjadi karena kita kurang sensitif terhadap perasaan dan pendirian orang lain. Sebutkanlah sebagai misal pendirian rumah peribadatan agama tertentu di tengah masyarakat yang mayoritas beragama lain. Ini tentu bisa menimbulkan sikap curiga, salah paham, dan akhirnya memunculkan gesekan di tengah masyarakat. Kesimpulan paragraf di atas adalah ya Bu, salah paham menimbulkan gesekan di masyarakat. Jawabannya A. Oh ya Bu. Makasih Bu. Oke. Iya, sama-sama. Selanjutnya nomor 2, Riri. Riri, mikrofonnya kok susah ya nyalanya? Waalaikumsalam, Zidna Ilma, sudah saya absen. Selanjutnya setelah Riri nanti ini ya, Minzi. Riri, mikrofonnya kok susah? Setelah Minzi, Kotiah ya. Halo, Bu. Nomor berapa, Bu? Oke, ya ke Minzi dulu. Nomor 2 ya. Oh, kita khawatir jika hal demikian terus berlangsung. Cita-cita perdamaian dunia dan hidup penuh harmonis yang terus kita usahakan akan semakin jauh. Laksana jauh panggang dari api. Kehidupan yang damai dan harmonis tidak cukup hanya dengan toleransi, tidak cukup hanya dengan kebebasan. Ia harus disertai dengan penghargaan dan penghormatan pada pihak atau orang lain. Kalimat persetujuan yang tepat terhadap
paragraf di atas adalah A. Toleransi dan kebebasan memang suatu hal yang lama didambakan. B. Kehidupan yang harmonis sebenarnya bisa diciptakan oleh diri kita sendiri. C. Mari kita wujudkan cita-cita perdamaian dunia. D. Perdamaian memang bisa diwujudkan dengan toleransi, kebebasan, dan penghargaan. Cita-cita perdamaian dunia tidak cukup hanya dengan toleransi dan kebebasan. Jawabannya D. Perdamaian memang bisa diwujudkan dengan toleransi, kebebasan, dan penghargaan. Iya, jawabannya D ya. Oke, selanjutnya ke Apeng ya. Halo, Assalamualaikum, Bu. Saya Waalaikumsalam. nomor 4 ya, Bu? Nomor 3. Ya. Soalnya Riri tadi belum bisa jawab yang nomor 2. Mikrofonnya masih gangguan. Dikit amat, Bu. Nanti double lagi yang di esai ya jawabnya. Ada tanya yang biasa digunakan untuk menanyakan benda, hal, atau binatang adalah A. Apa? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sekarang ke Wiwi ya. Udah bisa dengar, Bu? Ya, sudah dengar. Menurut Laila, dari TK prestasi Raida selalu menonjol. Umur 3 tahun dia sudah bisa baca koran, bangganya. Selain itu, ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, Raida selalu menjadi juara umum dan kerap mengikuti lomba menggambar, cerdas cermat, dan baca puisi. Kalimat tanya yang tepat untuk mendapatkan jawaban seperti pada teks di atas adalah A. Kapan Raida mulai belajar berenang? B. Bagaimana gambaran masa kecil Raida? C. Prestasi apa saja yang pernah diraih Raida dalam lomba renang? D. Mengapa Raida menekuni dunia renang? E. Sampai kapan Raida akan menekuni dunia renang? Jawabannya B. Bagaimana gambaran masa kecil Raida? Ya, oke, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya nomor 5. Siapa ini? Husnul Fatimah ya, Ngacung. Halo, Bu. Ya, Halo. nomor 5. Halo. Iya, Ya, nomor saya 5 ya, dengar. Bu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan? Iya. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan? A. Benda, hal, atau binatang. B. Orang. C. Jumlah. D. Keadaan atau acara. E. Alasan. Bu. Oke, ya, benar. Ya. Alasan. Nomor 6 siapa? Itu tadi si Dinda sama gendong bayi ya kayaknya. Nomor 6 ada yang mau jawab? Riri udah bisa belum nih mikrofonnya Riri? Riri nih sama mikrofonnya kayak Ratmi lagi gangguan. Siapa ini nomor 6? Santi ya? Sebelum berpidato, pembicara dapat melakukan beberapa kegiatan pendahuluan sebagai berikut, kecuali A. Menyusun pokok-pokok pikiran. B. Mengucapkan terima kasih selama berpidato. C. Merumuskan pokok-pokok pikiran yang telah tersusun menjadi kalimat pokok. D. Menyusun kerangka pidato. E. Menyampaikan pidato berdasarkan kerangka yang telah disusun. Jawabannya B.
Ya, jawabannya B ya, mengucapkan terima kasih selama berpidato. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke siapa ini? Radni, Riri nggak bisa mikrofonnya. Terus ke siapa ya? Nomor 7. Ayo nomor 7, 8, 9, 10. Terus esai juga. Apeng ya lagi. Ya, Bu. Nomor 7. Oke. Metode ekstempora. Metode ekstemporan adalah metode berpidato dengan cara jawabannya menulis pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan. Ya, jawaban E ya. Nomor 8 lagi, Bu. Selanjutnya ke oke ya, boleh nomor 8. Kiranya sekian dulu perkataan dari saya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari apa yang diuraikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulusnya kepada hadirin semua. Penggalan teks pidato di atas diungkapkan dalam penutup. Oke ya, jawabannya E. Selanjutnya, Kemudian mau lanjut apa? contoh nilai budaya yang menggambarkan hubungan individu dengan Tuhannya. Jawabannya C, salat. Ya, nomor 9 C. Oke. Nomor 10 ini Mindri ya. Halo Bu, dengar gak suara saya? Ya, sudah dengar. Anton membalikkan tubuhnya seketika. Bukannya kaget, dia malah tertawa, melecehkan pistolku. Ia tidak mampu memutarkan peluru. Dengan cepatnya dia mengarahkan pistolnya kepadaku. Nyaliku mendadak ciut. Perlahan ku hampiri dia, mengajaknya berdamai. Namun Anton tak mempedulikan ajakan damaiku. Dia tarik pelatuk pistolnya dan watak Anton dalam penggalan cerpen di atas adalah A. curang, B. baik hati, C. penolong, D. pemurah, E. sombong, Bu. Jawabannya E. Ya, jawaban E. Kemudian nomor 1 esai Risalia. Halo, Risa? Dengar, Bu? Iya, dengar. Nomor 1 ya. Berapa, Bu? Nomor 1 esai. Sebutkan jenis kata tanya yang biasa digunakan dalam melakukan proses wawancara. Kata tanya yang biasa digunakan yaitu apa, berapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ya, itu jawabannya. Terima kasih Risa. Minzil 2. Jelaskan 3 bagian penting dalam sebuah pidato. A. Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah. B. Bagian isi merupakan inti pidato. C. Bagian penutup merupakan bagian akhir pidato. Ya, Halo Bu, itu udah, Bu. jawaban nomor 2. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke Apeng. Nomor 3. Tuliskan contoh kalimat pembukaan dalam sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberi kenikmatan dan karunia-Nya yang tidak terhingga.
Cuma segitu, Bu. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, dalam kesempatan pada malam hari ini, perkenankan saya untuk belajar berpidato sedikit dengan tema. Udah, Bu. Ayo, Bu. Udah, Bu. Oke, ya. Itu pembukaan dari Tia, contoh dalam berpidato. Selanjutnya siapa ini? Nomor 4, Anna Meli. Iya. Mau baca? Atau siapa ini? Watini? Mau baca? Amini mau baca? Oh iya, Amini mau baca cerpen, oke. Halo, Assalamualaikum Bu. Udah Ya, Waalaikumsalam. membaca cerpen nih. Kisah Ramadanku di tanah rantau. 7 kali lebaran sudah aku menghabiskan hidupku di tanah rantau. 3 tahun di Malaysia, 3 tahun di tanah Formosa. Begitu banyak sekali tantangan dan pengalaman yang sudah saya alami ketika harus mengadu nasib mencari rezeki di negeri orang. Malaysia adalah negara pertama yang saya datangi demi mengadu nasib mencari rezeki. Untuk pertama kalinya, saya pada sebuah keluarga keturunan Cina dan beragama Kristen Katolik. Di sana saya bekerja menjaga 2 anak sekolah, 2 orang tua dan nyonya. Pengalaman puasa saya di sana sangat berkesan sekali. Meskipun mereka mengizinkan saya untuk menjalankan ibadah puasa, tapi saya tidak diperbolehkan pergi sholat tarawih di masjid, padahal masjidnya sangat dekat dengan apartemen yang kami tinggali. Tapi tak mengapa, sedangkan saya masih bisa mendengarkan ceramah para ulama yang ada di Malaysia setiap hari. Nenek dan kakek yang sangat perhatian sekali ketika saya puasa, mereka mempersilahkan saya berhenti bekerja ketika azan maghrib telah tiba dan menyuruh saya minum. Dan pada malam harinya mereka menyuruh saya juga masak buat sendiri bekal sahur di pagi hari. Majikan perempuan memang sangat memperhatikan, disengaja memberikan sebuah buah kurma untuk dimakan ketika saya berbuka. Nyanyaku sendiri dahulunya seorang muslim, tapi ketika dia menikah dengan orang Cina, dia pindah agama menjadi Kristen. Mengikuti agama suaminya yang telah wafat karena penyakit kanker. Jadi masalah saya beribadah nyanyaku sudah tahun sekali. Setiap hari raya lebaran, saya dengan 2 orang putrinya diajak liburan selama 1 pekan menginap di hotel. Nyonya aku memang sangat baik hati, berbeda dengan mertuanya yang kurang memahami tentang agama Islam. Tapi itu yang menjadi tantangan aku beribadah dalam suatu rumah dengan keyakinan agama kita masing-masing. Selepas 3 tahun, aku merantau di Malaysia, akhirnya habis kontrakku, kuputuskan diriku pulang ke Indonesia. Dan sedangkan beberapa bulan di Indonesia, aku coba didaftarkan diri mendaftarkan kerja pada sebuah PJPKI di Jakarta. Taiwan, ya itulah negara tujuanku untuk menyusul kakakku yang sudah dulu 3 tahun lebih lama dariku. Kali ini sangat berbeda dengan tanah Melayu yang 50% adalah Muslim di Taiwan. Muslim hanya terdiri dari 15% orang. Kebetulan sekali puasa pertamaku jatuh ketika musim panas. Benar-benar pengalaman yang sangat menyayatkan hati. Ketika kita harus mengalami siang hari lebih panjang dan malam harinya lebih cepat. Nenekku pernah berkata, "Kamu tidak makan apa-apa, ntar kamu meninggal." Aku pun menjelaskannya dengan bijak pada Ama dan aku. Karena kejadian lucu terjadi ketika
ketika puasaku di Taiwan, eh, ketika itu hujan turun dan suasana langit menjadi gelap gulita. Nenekku memanggilku, Ami, kenapa kamu gak makan dan minum? Kan matahari sudah tidak ada. Aku pun senyum. Mendengarkan ucapan nenek kasih tahu dia jika kalau puasa itu tidak ada matahari bolehlah makan. Hingga saat ini keluarga. Halo Bu, Iya. udah Bu. Oh sudah. Oh oke. Oh kirain masih ada lanjutannya, belakangnya masih gantung. Ya terima kasih yang ini. Nah ilmu ya baca cerpen. Halo. Halo, Assalamualaikum Rahma. Bu. Waalaikumsalam. Judulnya kita dulu Bu. Ramadanku yang ke-6 di Formosa. Tak terasa waktu berlalu dengan begitu cepatnya. Dan Ramadan kali ini masih aku lewati di Formosa ini. Dan untuk ke-6 kalinya juga aku lewati Ramadan tanpa keluarga di sisiku. Itulah lamunanku di kala senja tiba. Saat ku menatap langit dengan semilir anginnya, berharap detik itu juga aku berada di rumah. Oh Tuhan, aku rindu suasana Ramadan di kampungku. Bisa salat tarawih ke masjid dan bisa berbuka puasa bersama keluarga. Sudah sangat lama rasanya aku tidak melewati Ramadan di rumah. Dan tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan anak kecil. Cece Woyal Sita. Dia berkata, Cece, saya ingin mandi. Ngapain kamu bengong di sini? Segera aku bereskan pekerjaan rumah, berharap semuanya selesai lebih awal dan bisa istirahat lebih awal agar bisa bangun tepat waktu untuk makan sahur. Dan 2.30 alarmku pun berdering, panggilan dan pun berdering, sahabat-sahabat tetap yang membangunkanku untuk bangun makan sahur. Diam-diam aku pun pergi ke dapur untuk menyiapkan makan sahur, berharap majikan atau nenek tidak tahu. Setelah siap, ku bawa makanan ke kamar dan sahur hanya dengan penerangan sinar laptop. Karena jika ku nyalakan lampu, takut jika momonganku bangun terganggu tidurnya. Alhamdulillah, aku nikmati itu semua dengan ikhlas. Hari pertama puasa dan hari itu pun pas libur anak sekolah dan momonganku pun ada di rumah. Siang harinya, setelah selesai makan siang, anak-anak ku bawa ke kamar agar aku bisa istirahat dan anak-anak pun bermain di kamar. Dan waktu duhur pun tiba, aku pun ambil air wudhu dan ku kunci kamar berharap majikan tidak masuk kamar dan tidak melihat aku salat. Ketika ku gelarkan sajadah dan memakai mukena, kedua momonganku tersenyum dan berkata, Cece, Woya kan saya pisang. Mereka berkata, aku juga mau tidur sama kamu di lantai. Dan mereka berdua dengan polosnya membawa turun bantal dan selimut dan menatanya di atas sajadahku. Spontan aku pun tertawa. Oh, betapa lucunya mereka. Aku yang mau sholat duhur dikira mau tidur siang karena kebiasaanku tidur di lantai kamar dan menggelar selimut di kala musim panas. Terima kasih, Bu. Oke, ya terima kasih Fitna. Selanjutnya coba ke Halo, Bu. Raffi yang mau Assalamualaikum. baca cerpen juga. Nah, Ini udah bisa. pakai Firefox, tadi pakai Google Chrome, ampun dah. Yaudah, Ini udah saya biasanya nyalin pakai suaranya file sama. ini apa namanya Firefox, tapi kalau tadi pakainya Google Chrome. Udah saya baca cerpennya ya Bu ya. Judulnya Ujian Ramadan 2014. 2014 adalah tahun kelima aku di Formosa. Jika harus mengingat satu persatu kejadian yang sudah terlewatkan, meskipun dalam kurun waktu yang singkat, aku tak mampu lagi mengingatnya. Pahit manis hidup berdampingan dengan nenek yang menua tanpa kehadiran anak-anak di sampingnya. Hanya saja, belakangan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena anak perempuan yang kupanggil Cece
sekarang sudah tidak bekerja lagi di Taipei dan memilih kembali ke rumah orang tuanya karena tidak ada tempat lain untuk berteduh. Yang jelas, tahun ini adalah tahun terakhir aku berada di Formosa. Artinya, ini akan menjadi tahun terakhir aku menjalankan ibadah puasa Ramadan di perantauan. Sedih, itu sudah pasti. Karena aku harus melewati Ramadan sendiri. Mandiri, menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Tetapi itu tidak terlalu sulit, karena aku sudah dewasa dan sudah terbiasa. Yang tersulit dan menjadi tantangan, yaitu ketika kesabaranku tiap kali harus diuji saat berhadapan dengan nenek yang kadangkala emosinya tidak terkontrol. Aku harus lebih bisa mengendalikan amarah, agar ibadah puasaku mendapat pahala dan tidak sia-sia hanya dengan menahan lapar dan dahaga saja. Mungkin nenek yang ada di hadapanku adalah gambaran setiap orang yang akan menua nanti, termasuk aku. Berharap di tahun-tahun yang akan datang, momen lebaran bisa aku rasakan di tengah-tengah keluarga tercinta. Bahkan aku bermimpi mempunyai keluarga kecil sendiri dan hidup bahagia. Ami, kalau kamu pulang nanti, nenek akan aku bawa ke Ili, ucap majikan perempuan, yaitu menantu nenek yang tinggal di kota Ili, kabupaten kota yang masih dalam satu wilayah kota Hualien. Tapi, bagaimana dengan Cece? Dia kan sekarang... Pertanyaanku menggantung. Sudah, jangan pikirkan dia. Dia sudah aman di sana. Akan jauh lebih baik jika dia tinggal di sana, ucap majikan laki-laki menimpali. Majikan laki-lakiku adalah anak pertama nenek, sekaligus kakak kandung dari perempuan berusia 52 tahun yang kupanggil Cece, yang sekarang dirawat di rumah sakit dengan perawatan khusus. Mulai sekarang, pelan-pelan kamu bereskan baju-baju nenek ya. Ingat, jangan sampai nenek tahu hal ini, pesan majikan sebelum berlalu pergi. Aku pun mencuri-curi waktu di sela-sela rutinitas kerjaku. Saat nenek tidur siang, kubereskan pakaiannya. Kurapikan di dalam kardus, seperti permintaan majikanku. Karena majikan berniat memindahkan nenek dari rumah tuanya, dan majikanlah yang akan merawat orang tuanya sendiri meski nenek tak pernah mau. Ami, kamu rapikan kamar Cece sekarang. Besok kita jemput dan bawa dia pulang. Nenek tiba-tiba membuka ruang kamar yang letaknya bersebelahan dengan ruang tamu. Tidak seperti biasanya. Nenek masuk ke kamar itu sendiri tanpa sepengetahuanku. Ami, apa-apaan ini? Mau kamu kemana kan semua baju-bajuku? Kenapa semua ada di kardus seperti ini? Nenek murka dan mengobrak-abrik semua baju-baju di dalam kardus. Maaf, Nek. Majikan yang menyuruhku merapikan ini semua. Maksud kamu apa? Pokoknya seperti apapun keadaannya, aku tidak akan pernah tinggal di rumah anakku. Aku akan tetap tinggal di sini sampai mati. Aku pun diam tak bersuara sedikit pun. Kulihat dari sorot tajam mata nenek, ada amarah besar. Tak lama setelah itu, nenek menelpon anaknya yang juga majikanku. Nenek pun memarahi habis-habisan anak-anak. Keesokan harinya, taksi berwarna kuning melaju menuju salah satu rumah sakit ternama di kota Hualien. 805 Ward 11. Semua yang ada di sana berseragam kuning. Ruangan dalam pengawasan ketat. Tak seorang pun diizinkan masuk ke dalam ruangan itu tanpa pengawasan pihak rumah sakit. Semua yang dibawa orang dari luar pun harus diperiksa. Sebenarnya, apa yang terjadi? Pikirku bingung. Kenapa nenek tiba-tiba membawaku ke sini dan tanpa sepengetahuan majikanku? Apa hubungannya dengan perkataan majikanku tempo hari? Semua pertanyaan memenuhi batok kepalaku dan tak bisa kutemukan jawabannya saat itu. Aku membutuhkan nenek yang kemudian mengikuti suster. Sesampainya di suatu ruangan, suster memanggil satu nama yang sangat kukenal. Ya, itu adalah nama Cece. Dikawal petugas berseragam coklat, raut muka pucat dengan rambut terurai sudah ada di hadapanku. Mulutnya komat kamit seperti sedang merapal mantra. Sosok yang kesehariannya ku kenal riang dan ceria, kini berubah seperti sosok asing bagiku. Ya Allah, ada apa dengan Ceceku? Ami,
Aku tidak akan membiarkan JJ kamu berlama-lama di sini. Aku akan membawanya pulang sekarang juga. Dan aku yang akan merawatnya sendiri. Kamu bantu aku ya, kata nenek. Tak ada jawab keluar dari mulutku. Aku mematung kaku. Masih tak percaya dengan sosok yang kini ada di hadapanku. Ya, Ramadan kali ini harus aku lewati dengan menjaga JJ. Perempuan yang kini telah mengalami depresi berat hingga berpengaruh pada jalan pikirannya. Semoga Engkau beri aku kekuatan lebih, ya Allah. Sudah, Bu. Putus-putus suaranya. Halo, sudah, Bu. Halo. Sudah habis. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke ini ya, Uswatun Hasanah, bacaan nomor 4 di halaman 103. Halo, Uswatun. Sudah bisa? Ini mikrofonnya Uswatun nggak bisa nyala. Natalia mau baca yang nomor 4. Kayaknya itu yang dari, nah Uswatun udah nyala nih. Udah bisa kayaknya. Halo, ya, Halo. sudah. Ya. Halo, Bu. Ya. Nomor 4, 103 ya. Jelaskan 4 bagian dalam nilai budaya. Empat bagian dalam nilai budaya adalah A. Hubungan individu dengan individu. Misalnya pergulatan batin pada diri seseorang ketika menghadapi konflik. B. Hubungan individu dengan orang lain, misalnya ketika seseorang membutuhkan bersosialisasi dengan orang lain. C. Hubungan individu dengan Tuhan, misalnya proses ibadah yang dilakukan seseorang sesuai dengan akidahnya. D. Hubungan individu dengan alam, misalnya siklus saling membutuhkan antara manusia dan alam. Udah, Bu, makasih. Nomor 5 sekalian dibaca aja, Nameli. Oh. Tuliskan contoh nilai budaya yang menggambarkan hubungan individu dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nilai budaya hubungan individu dengan manusia lainnya adalah toleransi, adaptasi, saling memberi, dan lain-lainnya. Udah, Bu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, ini waktunya bentar lagi ya selesai. Nah, selanjutnya membahas tentang UTS besok sekaligus TM online terakhir ke-14 ya. Jadi pada hari Minggu 6 Juli UTS akan dilaksanakan pada jam 9 sampai setengah 11 seperti biasa. Kemudian saya menugaskan setiap siswi untuk mencari sebuah buku bebas, kecuali buku pelajaran kejar paket C loh ya. Jadi boleh buku apapun itu, buku agama atau buku tentang novel, seperti itu boleh, asal bukan komik juga. Kemudian buku tersebut dibaca dan dibawa saat kelas berlangsung, seperti itu. Punya buku selain Eka? Oh, udah dipulangin ke Indonesia. Yang nggak punya buku kira-kira siapa lagi selain Eka? Risa. Bukunya buku bebas, jadi boleh fiksi atau non fiksi. Misalnya kayak
buku cerita, novel, temanya bebas. Kemudian bisa juga buku seperti buku pengetahuan ya, pengetahuan agama atau pengetahuan tentang itu tadi, menikah, seperti itu ya. Terus ya, jadi besok itu pertemuan terakhir sekaligus UTS. Banyak yang nggak punya buku ya. Kalau majalah, punya nggak majalah? Majalah ada ya. Nah, yang nggak punya buku berarti di majalah itu biasanya kan isinya ada cerpennya ya. Nah, cerpennya nanti itu yang dibaca, cerpen dari majalah itu. Yang punya buku tetap dibawa bukunya dan bukunya harus sudah dibaca. Selanjutnya, yang nggak punya majalah sama nggak punya buku gimana? Kak, ada bahasa Inggris. Nggak apa-apa ya, pakai bahasa Inggris itu aja. Tapi nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai bahasa Eka sendiri. Gitu. Dari tabloid nggak apa-apa, cari aja cerpennya nanti. Majalah yang edisi lama juga nggak apa-apa. Yang penting cari di dalam tabloid atau majalah itu cerpennya. Pokoknya cerpen yang ada di situ dibaca aja. Kalau yang punya buku ya tetap pakai bukunya, meskipun buku itu bukan buku fiksi ya, buku non fiksi juga boleh. Tentang buku ilmu pengetahuan atau novel itu nggak apa-apa, bebas. Judulnya terserah, kecuali buku pelajaran kejar paket C ya yang nggak boleh dipakai. Kalau nggak bisa baca nanti ditulis aja lewat inbox, dan nanti tugasnya ini saya belum kasih tahu sekarang ya. Tugasnya nanti saya utarakan besok karena ini kan UTS. Pokoknya siapkan dulu aja tabloid, majalah, buku atau novelnya besok dibawa dan sudah dibaca. Jadi nanti tugasnya saya baru utarakan besok gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke ya, udah jelas ya. Oke ya, ini selesainya sampai 2235. Iya, pertanyaannya surprise karena kan UTS. Kalau dikasih tahu sekarang namanya nanti tugas individu. PR dong. Kirimnya nanti paling lambat sampai jam 12 malam kok. Jadi nggak apa-apa, nggak harus sampai selesainya TM online ya, gitu. Yang nggak bisa bersuara atau nggak bisa online nanti saya kasih keringanan sampai jam 12 malam. Oke ya, saya akhiri ya pertemuan Bahasa Indonesia yang ke-13 hari ini. Ya, selamat menjalankan ibadah tarawih bagi yang belum, kemudian selamat beristirahat dan jangan lupa besok sahur jangan sampai kebablasan. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai ketemu lagi nanti malam di UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.